Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winrianti, NIM 221191046. Di sini saya ingin mengulang kembali materi yang telah diberikan oleh dosen saya, dan ini merupakan video lanjutan dari pengenalan op-amp 1. Terima kasih. Di sini yang pertama ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier ini terjadi jika arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. Yang kedua, ada rangkaian penjumlah pembalik atau inverting under dengan memasuki 3 op-amp yaitu F1, F2, dan F3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF. Maka FO sama dengan negatif RF per R1 FI tutup kurung plus buka kurung negatif RF per R2 F2 tutup kurung plus kurung buka negatif RF per R3 F2 tutup kurung. Tapi jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka FO sama dengan negatif kurung buka F1 sama plus F2 plus F3 tutup kurung. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka FO sama dengan kurung buka F1 plus F2 plus F3 plus Rn per N tutup kurung. Yang ketiga, ada penguat membalik atau non-inverting amplifier. Yang ini merupakan kebalikan dari inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari FO melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI RF. Polaritas plus pada RF pada terminal keluaran PO, maka besar PO merupakan penjumlah antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga FO sama dengan FRF plus FI. Dan di sini juga ada rumusnya, rumus FO dengan dan satu lagi dengan menggunakan gain tertutup ACL. Ini yang keempat merupakan kebalikan dari rangkaian penjumlah membalik. Kalau yang tadi penjumlah membalik, di sini penjumlah tak membalik atau non-inverting under. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan, masukan pada masukan plus op-amp dapat didapatkan dengan rumus tersebut. Kalau ini rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting under, tapi ditambah dengan N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan kurung buka N kurang 1 kurung tutup, maka besar tegangan output FO sama dengan kurung buka F1 plus F2 plus F3 kurung buka. Ini rangkaian penguat selisih. Dari rangkaian penguat selisih ini terdiri dari penguat pembalik dan penguatan membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Lalu, rangkaian pembanding. Pada rangkaian pembanding ini, rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi sebelum rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak memiliki noise. Lalu yang ke-8 ini ada detektor pembalik penyelang 0 dengan histeris
atau is with hysteresis. Untuk mengatasi noise, perlu dipasang feedback dan masukan positif input pada detektor pembalik penyilang nol dengan histeris IZCD dengan histeris ini memiliki output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan positif V saturasi dan negatif V saturasi. Lalu, detektor tak membalik penyilang nol dengan histeris NIZCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada FO di sekitar crossing. Pada detektor pembalik taraf tegangan dengan histeris atau inverting voltage level detektor with hysteresis ini, tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber FO dan referensi. Lalu yang ke-11 ada detektor jendela atau Windows detector. Detektor jendela merupakan rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah FLT atau di atas FLT, maka FO sama dengan 0. Tapi jika input di bawah FLT dan FLT, maka FO sama dengan positif saturasi. Dan yang terakhir, ada detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeris atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Di sini, apabila tegangan pembanding tidak nol, tetapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu tegangan FO dan referensi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak salah kata. Mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.